Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabarnya rekan-rekan semua. Proses reformasi kesejahteraan ASN dan pensiunan kini telah memasuki tahap akhir. Banyak ahli ekonomi yang menilai kebijakan terkait pemenuhan kesejahteraan ASN dan pensiunan telah menjadi kewajiban bagi pemerintah. Terkait hal ini, Sekretaris Kemenpan RB Dwi Wahyu Atmaji dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI mengatakan, untuk reformasi kesejahteraan ASN, kini kita menyiapkan 2 RPP mengenai gaji dan RPP mengenai pensiunan. Dua-duanya sebenarnya sudah dalam mendekati tahap final. Dalam exercise terakhir dengan Kementerian Keuangan, kata dia. Dia menjabarkan, untuk pensiunan ASN ada 3 pokok utama. Untuk reformasi, pertama adalah pemberian manfaat yang memadai. Sebab ASN banyak yang keberatan dengan pemotongan gaji pokok untuk pemanfaatan pensiunan. Seperti kita ketahui, manfaat pensiunan hari ini masih terbilang cukup rendah. Untuk pensiunan ASN eselon 1 saja, ketika kelak akan pensiun hanya menerima dana pensiunan sekitar 4 atau 5 juta rupiah. Tetapi, dengan kebijakan reformasi kesejahteraan ASN ini, manfaat pensiunannya bisa bertambah, bahkan hingga 4 atau 5 kali lipat, sekitar 20 juta per bulan. Akan tetapi, bukan hanya manfaat pensiunan yang menjadi masalah utama. Ada juga masalah lain, yaitu gaji pokok pensiunan yang sudah bertahun-tahun ini tidak mengalami kenaikan. Bisa dilihat di layar, ini adalah grafik pertumbuhan inflasi Indonesia dari tahun ke tahun. Dan di sini kita awali dari tahun 2019. Sejak 2009, Indonesia terus mengalami inflasi. Diawali dari 2009 yaitu 2,78%, 2010 6,96%, 2011 3,79%, 2012 4,3%, 2013 8,36%, 2014 8,36%, 2015 3,35%, 2016 3,2%, 2017 3,61%, 2018 3,13%, dan yang terakhir di 2019 2,72%. Jadi, rata-rata inflasi Indonesia per tahun adalah 5,94%. Sedangkan gaji pensiunan PNS terakhir naik pada tahun 2019, yaitu sebesar 6%. Jika kita membandingkan dengan total inflasi dari tahun 2015 hingga 2019, yaitu sekitar 15,83%. Dengan kenaikan gaji dari 2015 hingga 2019 yang hanya berkisar 6%, akan terdapat selisih yang sangat besar, yaitu berkisar 9,53%. Lalu, apa arti dari selisih kenaikan gaji dan inflasi yang hampir mendekati 10% ini? Yang pertama, ini berarti terjadi penurunan nilai mata uang rupiah sebesar 9,53% di tahun 2020 ini. Di mana nilai kenaikan gaji hanya sekitar 6%, sedangkan total inflasi di tahun 2015 hingga tahun 2019 berkisar 15,83%. Selanjutnya yang kedua, kenaikan harga tak sebanding dengan pendapatan saat ini. Tentu saja, nilai mata uang saat ini akan sangat berbeda jauh dengan nilai mata uang di tahun sebelumnya, di mana jika misalnya kita berbelanja dengan uang 1 juta, kita bisa mendapatkan berbagai bahan pokok. Tapi di tahun ini, di mana nilai mata uang kita menurun, tingkat konsumsi pun juga akan ikut turun. Lantas, apa solusinya saat ini? Mau tidak mau, reformasi kesejahteraan ASN harus secepatnya dirampungkan oleh pemerintah. Semoga dalam waktu dekat ini pembahasan reformasi kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN bisa segera diundang-undangkan. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Berita ASN. Jangan lewatkan update terbaru lainnya di Berita ASN dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.